Selamat pagi, suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan hari ini. Renungan harian hari ini, Rabu 9 Juni 2021, diambil dari Injil Matius, bab 17, ayat 19. Marilah kita awali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk merenungkan sabdamu. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah hati kami untuk memahami sabdamu. Doronglah kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 5 ayat 17-19. Yesus dan hukum Taurat. Pada khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada bacaan hari ini, Yesus menegaskan bahwa Ia datang bukan untuk menghancurkan, namun untuk menggenapi Taurat. Yesus tidak ingin berhenti pada peraturan dan huruf-huruf yang ada di dalam Taurat itu. Yesus ingin meluruskan dan mewujudkannya secara nyata. Dalam mewujudkannya, Yesus berhadapan dengan kenyataan yang tidak mudah akibat banyak benturan dengan orang-orang Yahudi. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih. Hukum yang membebaskan manusia dari segala hal-hal yang membelenggu. Menghayati dan mengamalkan cinta kasih merupakan bentuk nyata dari ambil bagian dari hidup dan misi Yesus yang datang justru untuk menyempurnakan Taurat dan kitab para nabi. Pada saat ini, ada banyak peraturan dan hukum yang beredar, terutama tentang protokol kesehatan. Saat ini, banyak peraturan yang harus kita patuhi dalam protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan adalah peraturan yang harus kita patuhi, harus kita lakukan, bukan hanya kita ucapkan. Protokol kesehatan ini kita laksanakan untuk mengurangi penyebaran virus corona yang sekarang ini menjadi pandemi di lingkungan kita. Pada dasarnya, protokol kesehatan ini dan hukum yang diajarkan Yesus ini sama, yakni demi keselamatan manusia dan menegaskan cinta kasih antar sesama. Sekarang dan mulai saat ini, tugas kita adalah menggenapi hukum kasih dalam hidup harian kita, terutama saat pandemi ini, dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita. Marilah kita akhiri renungan hari ini dengan doa penutup. Ya Tuhan, bimbinglah aku dalam menghayati dan melaksanakan sabda dan kehendak-Mu. Dengan demikian, aku bukan saja menjadi pendengar sabda, tetapi terutama menjadi pelaku sabda-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.